Ishaq telah mengatakan lam yamsa ma qad hafizo. Kata Ishaq, dia tidak akan lupa ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihafal. Ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya itu dia tidak lupa. Jadi kalau kita punya problem, punya masalah menghafal Quran ini asik lupuk-lupuk aja. Nah, kata Mughirah seperti ini dia. Kata Mughirah, beliau mengatakan, kata Ishaq juga dia mengatakan, ya, baca 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Kemudian di dalam riwayat yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi wa fatihata hammin al-mu'min ila qawlihi ilaihil masir lam yara syai'an yakrahuhu hatta yumsiya wa man qara'aha hina yumsi lam yara syai'an yakrahuhu hatta yusbiha. Kata Abu Hurairah, Nabi telah bersabda, siapa yang membaca ayat kursi dan pembuka surat Al-Mu'min, yakni Hamim, sampai kepada wa ilaihil masir, Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubis syadidil iqabi dzit taul, la ilaha illahu ilaihil masir. Hamim, surat Ghafir. Orang yang baca ayat kursi dan awal surat Ghafir ini, Hamim surat Ghafir, 3 ayat ya. Sampai ilaihil masir itu 3 ayat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan melihat sesuatu yang dibenci sampai sore. Matanya itu tidak melihat sesuatu yang dia benci. Yang ditengok itu asik, yang menyenangkan aja, yang biasa-biasa aja. Tak ada yang dibenci, tidak menyakitkan hatinya. Kalau dia dibaca pada pagi hari sampai sore, Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga. Kalau dia baca pada waktu sore, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga sampai ke pagi. Kalau dia baca pagi sampai ke sore, Allah jaga. Dari pandangannya itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang dibenci. Kalau dia baca sore, maka Allah jaga pandangannya sampai pagi. Istri ditengok senang, anak ditengok senang. Kalau sekarang nih awak nengok orang asik, adanya benci aja. Nengok anak geram, nengok istri geram, nengok kawan geram, semua nengok macam nengok musuh. Sebab amalannya tidak dijaga, dibisik-bisik oleh setan. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca ayat kursi dan baca Hamim surat Al-Ghafir, 3 ayat. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi ila akhirih. Dibaca agar ketika melihat orang senang, menyenangkan orang itu ditengok. Nengok kambing suko, nengok ayam suko, nengok istri suko, nengok anak suko, nengok kawan suko. Sehingga yang ada adalah senyum, gembira, senang, damai. Kalau nengok semua benci, nengok ayam geram, nengok kucing geram, nengok semua ditengok tuh, nak awas semata nak marah. Ayo, apa yang terjadi dengan hati kita? Rusak. Semata nak marah aja awaknya. Ini amal ini dijaga betul-betul nih, agar suasana kekerabatan, kekeluargaan itu tercipta pada diri-diri orang Islam. Bukan permusuhan yang ada, tapi persatuan, persaudaraan, kasih sayang. Amalan ini dijaga insyaallah. Kemudian di dalam riwayat yang lain, an Abi Qilabah, an Abil Ash'ath, an Nu'man ibn Bashir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfai am
Fa anzala minhu ayataini khatama bihima suratal Baqarah wala tuqra'a wala tuqra'ani fi darin salasa layalin fayaqrabuha syaiton. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis sebuah kitab 2000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Allah tuh sudah tulis buku, catatan, sudah ditulis. Berapa lama? 2000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Langit dan bumi belum diciptakan, tapi sudah ditulis semuanya dalam sebuah buku oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 ayat dari kitab tersebut. Dari segala yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan 2 ayat. Dan ayat itu adalah penutup dari surat Al-Baqarah. Maknanya mulai dari amanar Rasul. Kalau 2 ayat itu amanar Rasul mulainya. Kalau 3 ayat mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi Allah turunkan ayat itu pada akhir surat Al-Baqarah. Apabila 2 ayat ini dibaca di dalam satu rumah, 2 ayat ini kok dibaca di dalam satu rumah selama 3 malam berturut-turut. Ayat ini dibaca di dalam rumah 3 malam berturut-turut, amanah Rasul sampai selesai. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Selama 3 malam berturut-turut dibaca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah ini, maka setan tidak dapat mendekati rumah. Ini benteng agar rumah tangga kita nih tidak porak-poranda. Yang menyebabkan rumah tangga kita nih senggol sikit dah berkelahi, kurang gagang sikit dah berkelahi, kadang-kadang memakai listrik lebih sikit aja dah berkelahi. Pokoknya asik berkelahi ya ujung-ujungnya dekat rumah tuh. Padahal yang ingin kita ciptakan seperti yang disabdakan oleh Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surga rasanya bagiku, menyenangkan berada di rumah. Tapi awak sekarang ini kadang-kadang terbalik, lebih enak lagi duduk di taman, di pantai, di luar rumah. Yang enak itu di sana. Begitu balik dekat rumah, hiruk pikuk yang ada, pening semuanya. Masalahnya apa? Kok di rumah tidak ada ketenangan? Karena banyaknya setan di rumah. Banyaknya godaan yang menyebabkan kita melakukan keburukan-keburukan di dalam rumah. Agar rumah kita kosong dari setan, maka Nabi telah sampaikan bahwa baca akhir 2 ayat akhir surat Al-Baqarah. Kalau kita baca setiap malam, Masya Allah, jauh terus setan. Ini kata Nabi, kalau dibaca 3 malam berturut-turut, dia tidak akan dekat. Bukan masuk, dekat pun tidak. Di dalam riwayat yang lain, An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara al ayatainil akhirataini min suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Kata Nabi, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, 2 ayat akhir surat Al-Baqarah itu dibaca oleh seseorang, maka kedua ayat itu akan mencukupinya. Kalau dia punya masalah, dengan 2 ayat itu Allah akan tunjukkan jalan untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau dia punya hutang, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan macam mana nak bayar hutangnya.
Kalau dia sakit, maka Allah SWT akan tunjukkan jalan agar sembuh penyakit. Kalau dia lagi cekcok dengan istrinya, dengan suaminya, maka dengan sebab itu Allah akan tunjukkan jalannya. Macam mana nak menyelesaikan masalah-masalahnya, Allah akan selesai. Anak dia degil namanya, maka Allah akan tunjukkan jalan penyelesaiannya. Jadi baca di akhir malam, baca di akhir malam. Pada malam hari dibaca 2 ayat. Kata Nabi, kafatahu, ayat ini akan mencukupinya. Di dalam riwayat yang lain, An Asma binti Yazid qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ismullahil azam fi hatain ayatain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ilahukum ilahul wahid. Nabi telah bersabda, nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, kita sering kenal dengan Ismullahil azam, terdapat dalam 2 ayat ini. Pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua, ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 163, ada juga di dalam surat Ali Imran